wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 jurusan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam penilaian uji kinerja atau UKIN di SMA N. Mulwano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan materi peluang kejadian saling bebas untuk kelas 12.
Siti Rohana, Nabila, udah semua ya? Di materi hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian saling bebas. Kita akan membahas peluang kejadian saling bebas dengan tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas. Dan teknik penilaiannya adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan atau asesmen formatif. Di materi sebelumnya kita pernah membahas tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Jadi pengertian ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Dan kita juga pernah membahas tentang ruang sampel sebuah dadu. Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ruang sampel 2 buah dadu. Ruang sampel 2 buah dadu ada 36. Tabelnya seperti itu ya. Dan kita juga pernah membahas tentang peluang, di mana peluang disebut juga dengan probabilitas, merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, sekarang apa itu peluang kejadian saling bebas dan bagaimana cara menyelesaikan peluang kejadian saling bebas? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan materi kita tentang peluang kejadian majemuk. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang peluang dua kejadian saling bebas. Misalkan A dan B dua kejadian, jika terjadinya kejadian A tidak dipengaruhi oleh terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, dan sebaliknya terjadinya kejadian B tidak dipengaruhi oleh terjadi atau tidak terjadinya kejadian A, maka A dan B disebut dua kejadian saling bebas. Dua kejadian saling bebas dapat terjadi secara bersama-sama, tetapi dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka berlaku PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA itu peluang kejadian A, PB itu peluang kejadian B, PA irisan B kita baca peluang kejadian A dan B. Pada sesi berikutnya kita mempelajari tentang peluang A atau B, atau prinsipnya ditambah, sedangkan di sini peluang kejadian A dan B dan prinsipnya dikalikan. Kita ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Contoh yang pertama, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Tentukan peluang munculnya mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Di sini ciri soalnya sudah disebutkan dengan kata dan, sehingga kita mencari peluang A dan B. Kita selesaikan bersama. Untuk sebuah dadu ruang sampelnya adalah mata dari 1 sampai 6, sehingga banyaknya titik sampel ada 6 atau NS-nya 6. Misal A adalah kejadian munculnya mata
Berarti kejadian A hanya mata dadu 4, NA sama dengan 1. Sehingga peluang kejadian A adalah 1/6. Untuk sebuah uang logam, ruang sampelnya adalah mata angka dan mata gambar, sehingga NS-nya ada 2. Kemudian B adalah kejadian munculnya gambar pada mata uang logam, berarti kejadian B adalah G saja. MB sama dengan 1, sehingga peluang kejadian B sama dengan 1/2. Nah, di sini dua kejadiannya tidak saling mempengaruhi, jadi merupakan dua kejadian yang saling bebas. Sehingga untuk mencari peluang A dan B diperoleh dari peluang A dikali peluang B, yaitu 1/6 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/12. Jadi peluang munculnya mata dadu 4 dan gambar pada uang logam adalah 1/12. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua. Jadi di sini dadu pertama dan dadu kedua saling bebas, tidak saling mempengaruhi dua kejadiannya. Dan di sini penghubungnya adalah dan. Jadi kita mencari peluang A dan B. Kita selesaikan. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama. Ruang sampelnya mata dadu 1 sampai 6 sehingga NS pada 6. Nah, untuk kejadian A, mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5, sehingga NA sama dengan 3. Dan peluang kejadian A sama dengan 3/6 atau setengah. Misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua. Untuk NS-nya sama ada 6. Nah, untuk kejadian B, mata dadu kurang dari 3 ada 2, yaitu 1 dan 2, sehingga NB-nya 2. Dan peluang kejadian B-nya adalah 2/6 atau 1/3. Kita akan mencari peluang A dan B. Peluang A dan B diperoleh dari peluang A dikali peluang B. Setengah dikali 1/3 yaitu 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua adalah 1/6. Sekian materi yang kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu tentang peluang dua kejadian saling bebas. Kita lanjut. Jadi kita akan membahas peluang kejadian saling bebas. Ya. Pengertian peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika peluang kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Dan rumus dari peluang kejadian saling bebas adalah peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B, di mana peluang A sama dengan peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Itu ya. Jadi saya ulangi, rumus peluang kejadian saling bebas itu adalah, ini bacanya adalah peluang A dan B sama dengan PA kali PB, di mana PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Nah, sekarang ada permasalahan pertama. Permasalahan pertama adalah sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka pada uang logam dan angka genap pada dadu. Dan ada permasalahan kedua, dua buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang
Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bukunya dibagi, Mbak. Jangan lupa tulis nama sama. Jangan lupa tulis nama sama absen. Silakan didiskusikan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Untuk lebih jelasnya saya akan menuliskan di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Nah. Kesimpulan juga apa? Peluang A dan B sama dengan peluang A dan peluang B. Ya, jadi kesimpulan dari ini adalah dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dan kesimpulan yang kedua adalah peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B, gitu ya? Nah, sekarang saya akan memberikan rangkaian soal. Ini adalah asesmen formatif, silakan kalian mengerjakan masing-masing ya. Jadi bukan tugas kelompok saja, tapi tugas individu. Ya, silakan perwakilannya untuk membagikan kepada teman-teman. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Kalau pada tugas jangan dikumpulkan. Perwakilannya. Oke ya, habis ini saya akan mengirimkan link ke dalam bentuk Google Form. Habis ini saya akan mengirimkan link dalam bentuk Google Form di grup WhatsApp kelas tentang refleksi pembelajaran hari ini. Diisi ya.